Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fiana Melina Putri dari Prodi Akuntansi akan mempresentasikan materi tentang hukum jaminan. A. Itu lembaga penjaminan. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Sesungguhnya telah ditentukan adanya suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat dibebankan pada hak atas tanah. Yang kedua itu ruang lingkup hukum jaminan. Yang pertama itu hukum jaminan. Hukum yang mengatur tentang jaminan kebendaan yang mencakup hak jaminan benda tak bergerak dan hak jaminan yang bergerak. Yang kedua itu lembaga jaminan benda seperti hak tanggungan. Yang ketiga hak jaminan benda bergerak sepertinya yaitu gadai atau fidusia. Jadi itu jenis jaminan. Pertama itu jaminan perorangan. Suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berhutang. Terdapat dalam pasal 1820 KUH Perdata. Yang kedua itu jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu perjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang. Dia itu lembaga jaminan di Indonesia. Pengertian hak tanggungan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda yang berkaitan dengan tanah. Yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak yang dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda lain yang merupakan kesatuan tanah. Pengaturan hak tanggungan. Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mulai berlaku sesungguhnya telah ditentukan bahwa akan diatur mengenai hak tanggungan sebagai hak memberikan jaminan atas tanah. Ciri-ciri hak tanggungan. Yang pertama itu hak tanggungan memberikan kedudukan mendahului kepada pemegangnya. Terdapat pada pasal 1 angka 1 dan pasal 20 ayat 1. Kedua itu hak tanggungan selalu mengikuti objek yang dijaminkan dalam siapapun. Terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan. Yang ketiga itu hak tanggungan memenuhi asas spesialitas dan probabilitas. Asas hak tanggungan. Pertama itu asas publisitas. Terdapat pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang yaitu yang berbunyi pemberian hak tanggungan wajib didasarkan pada kantor pertahanan. Yang kedua itu asas spesialitas. Itu terdapat pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi ketentuan ini menentukan isi yang sifatnya wajib untuk sahnya akta pemberian hak tanggungan. Yang ketiga itu asas tak dapat dibagi-bagi. Terdapat pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi. Objek hak tanggungan. Menurut pasal 4 Undang-Undang yaitu pertama itu hak guna usaha. Yang kedua itu hak guna bangunan. Ketiga hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah pemilik, hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya, dan terakhirnya itu rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. F itu proses membenarkan hak tanggungan. Pertama itu tahap pemberian hak tanggungan. Terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa pemberian hak tanggungan didahului dengan janji. Yang kedua itu tahap pendaftaran yang dilakukan oleh kantor pertahanan dengan membuat buku tanah hak tanggungan. Selanjutnya itu akta pemberian hak tanggungan dan janji-janji yang tergandung di dalamnya. Menurut pasal 11 ayat 1 membuat hal-hal seperti yang pertama itu nama dan identitas, yang kedua domisili atau asal daerah kita, yang ketiga itu menunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminkan sebagai yang dimasukkan dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat 1. Yang keempat itu nilai tanggungan. Yang kelima itu uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. Janji yang dimasukkan pada pasal 11 ayat 2 yang pertama itu janji yang membatasi kewenangan pemberian hak tanggungan untuk meninggalkan objek hak tanggungan dan menentukan atau mengubah jangka waktu sewa. Yang kedua itu janji yang membatasi kewenangan pemberian hak tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan objek hak tanggungan.
Yang ketiga itu janji memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk mengelola objek hak tanggungan. Yang keempat itu janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan. Yang kelima itu janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan diri. Hapusnya hak tanggungan dimuat pada pasal 18 ayat 1. Yang pertama itu hapusnya utang yang dijaminkan dengan hak tanggungan. Yang kedua itu dihapuskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan. Yang ketiga, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang keempat itu hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Satu yaitu eksekusi hak tanggungan. Eksekusi adalah apabila tersedia janji, maka objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum yang terdapat pada pasal 12 ayat 1. Gadai. Apa itu gadai? Menurut pasal 1150 KUH Perdata itu suatu hak yang diperoleh oleh seseorang berhutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada seseorang yang berhutang atau atas nama lainnya. Yang kedua itu peraturannya itu terdapat pada pasal 1150 sampai pasal 1150 sampai pasal 1161. Saat terjadinya gadai, yang tahap pertama itu perjanjian pinjaman uang dengan janji sanggup untuk memberikan benda bergerak sebagai jaminannya. Tahap kedua itu penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Sifat dan tujuan gadai itu menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memutus keuntungan. Tujuannya untuk melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dalam program pemerintah di bidang ekonomi. Yang kedua itu pencegahan praktik ijon, pengadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar. Kegiatan dan usaha penggadaian dari calon peminjam atau debitur terus dilanjutkan dengan barang yang diserahkan kepada pengguna kredit. Terus dilanjutkan lagi dengan barang atau jaminan ditaksir oleh juru taksir. Dan yang terakhir itu peminjam dapat langsung menerima pinjaman dari kasir. Fidusia. Apa itu fidusia? Menurut Undang-Undang Jaminan, fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana berada dalam penguasaannya. Prinsip-prinsip fidusia. Yang pertama itu bahwa secara real pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja. Yang kedua itu hak pemegang fidusia untuk mengkonservasi barang jaminan baru ada jika ada wan prestasi. Yang ketiga yaitu utang sedang dilunasi, maka objek jaminan fidusia itu mesti dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia. Yang keempat, jika hasil penjualan barang fidusia melebihi jumlah utangnya, maka hasil penjualan yang diberikan kepada pemberi fidusia itu sisanya. Syarat-syarat sahnya pembelian dan pemberian hak dalam fidusia. Menurut Munir, terdapat 3 fase. Yang pertama itu fase perjanjian obligator, yang kedua fase perjanjian kebendaan, yang ketiga fase perjanjian punya pakai. Lanjut, akta dan objek jaminan fidusia dapat memenuhi syarat-syarat, harus berupa akta notaris, harus dibuat dalam bahasa Indonesia, harus berisi sekurang-kurangnya hal-hal seperti identitas, mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan nilai penjaminannya, serta yang terakhir itu nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hapusnya jaminan fidusia dapat dihapus karena dengan alasan pertama itu hapusnya utang yang dijamin oleh fidusia. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Yang ketiga, yaitu musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.